Bismillahirrahmanirrahim. Halo para pengusaha dan pemerhati usaha minimarket sekalian. Selamat datang kembali di channel kita CRC Academy, tempat Anda akan mendapatkan tips-tips praktis seputar manajemen minimarket. Kali ini kita akan membahas tentang mengintegrasikan teknologi dalam manajemen minimarket. Strategi efektif untuk meningkatkan efisiensi. Sebuah topik yang sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional minimarket Anda. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini dulu ya, agar tim kami semakin termotivasi untuk lebih berkreasi untuk mengembangkan channel ini. Baik, kita lanjut. Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, sudah waktunya kita semua seharusnya beralih ke solusi yang lebih modern, lebih cepat, dan tentunya akan lebih efisien. Kalau ada yang sebelumnya masih pakai cara manual untuk pengelolaan stok, perhitungan penjualan, atau laporan keuangan, sekarang saatnya berubah. Oke, di video ini kita akan membahas 9 langkah kunci untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam operasional minimarket kita. Tentunya, ini akan membantu bisnis kita tumbuh lebih pesat, lebih teratur, dan minim kesalahan. Kita juga akan bahas satu sistem POS yang sangat saya rekomendasikan, ya, karena sistem ini punya fitur yang super lengkap. Mulai dari pengelolaan transaksi sampai laporan keuangan yang terintegrasi. Oke, sekarang kita mulai dari kenapa sih teknologi itu penting buat minimarket? Teknologi bukan cuma buat perusahaan besar atau bisnis e-commerce yang lagi booming, tapi juga buat kita yang punya bisnis retail seperti kios dan minimarket. Dengan teknologi, banyak hal yang tadinya ribet dan makan waktu itu bisa dipermudah. Contohnya, tentang pengelolaan stok, transaksi penjualan, hingga pelaporan keuangan bisa jadi lebih cepat dan akurat. Bahkan, yang biasanya harus meng-hire karyawan khusus, ini bisa dikerjakan secara real time oleh teknologi. Efisien lagi kan? Bayangin, kalau kita ngitung stok harus manual satu-satu. Sekarang udah ada software yang otomatis ngitungin buat kita. Mau tahu produk mana yang laris, berapa stok yang harus di-restock atau diisi ulang, semua udah bisa di-track dengan cepat. Ini nggak cuma hemat waktu, tapi juga bikin manajemen jadi lebih efisien. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke langkah pertama, yaitu memanfaatkan sistem POS atau Point of Sale. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin masih asing dengan istilah ini, sistem POS itu adalah software yang mengelola segala transaksi di toko kita, mulai dari pembelian, penghitungan total harga, hingga mencatat laporan penjualan. Jadi, dengan sistem ini, setiap kali ada transaksi, semua data tercatat secara otomatis di sistem. Ini penting banget buat menghindari kesalahan perhitungan yang sering terjadi kalau kita masih pakai cara manual. Tapi masih banyak loh yang beneran masih pakai cara manual. Itulah karena keterbiasaan. Maka bisa juga kita biasakan untuk berubah menggunakan teknologi, karena hanya kebiasaan yang membuat kita membangun keterbiasaan. Ya, karena di zaman sekarang ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak berubah mengikuti arus teknologi, cepat atau lambat kita akan tergilas atau terlibas, karena mungkin saja kompetitor-kompetitor kita yang akan menggunakannya. Dan tentunya pelanggan akan memilih mana yang lebih nyaman, mana yang lebih cepat, mana yang lebih teratur, dan seterusnya.
Sekarang bayangkan kalau kita masih mencatat semuanya, semua transaksi pakai buku catatan atau Excel. Ya, saya menghadapi beberapa klien yang seperti itu dan ternyata cukup sulit juga untuk memindahkannya ya. Itu pasti banyak yang terlewat Bapak Ibu, atau bahkan ada selisih dalam perhitungan stok. Nah, dengan sistem POS, semua otomatis tercatat. Jadi, kita bisa langsung tahu berapa produk yang terjual, seberapa yang tersisa, dan berapa pendapatan hari itu. Nah, disinilah sistem POS yang kami rekomendasikan masuk. Sistem ini nggak cuma membantu mengelola transaksi, tapi juga punya fitur yang sangat lengkap seperti stock of name tanpa harus tutup toko, multi satuan. Maksudnya multi satuan, ada yang pieces-nya, ada yang box-nya, jadi harga box berbeda, harga pieces berbeda, harga karton berbeda, dan seterusnya. Harga kontainer juga bisa dimasukkan. Nah, kemudian harga khusus hingga fitur absensi karyawan, itu semua ada lengkap ya, dan yang lain-lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Jadi, selain mencatat penjualan, kita juga bisa memantau performa karyawan ya, dan melakukan pengelolaan stok secara efisien. Kalau yang tadinya pakai mesin fingerprint, jadi nggak perlu lagi kan olah-olah data kehadiran karyawan dipindahkan dari mesin fingerprintnya, kemudian diolah lagi dan seterusnya. Ini nggak perlu lagi. Oke, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu menggunakan software manajemen stock inventory. Di minimarket, mengelola stok adalah pekerjaan yang sangat menantang, apalagi jika produknya itu beragam dan banyak. Ya, pastinya banyak. Bayangkan untuk ukuran toko misalnya 10 kali 10 meter, itu idealnya membutuhkan 2.700 sampai 3.300 jenis item barang, atau biasa dikenal dengan SKU, yaitu stock keeping unit. Nah, misalnya nih, satu merek bisa saja memiliki beberapa SKU karena ada banyak varian. Malah ada yang SKU-nya sampai belasan, malah ada yang puluhan. Nah, kalau nggak dikelola dengan benar, bisa-bisa kita kehabisan barang atau malah kelebihan stok yang akhirnya nggak terjual. Dengan sistem ini, kita bisa memantau stok secara real time. Misalnya, setiap kali ada barang yang terjual, stoknya langsung berkurang otomatis di sistem. Begitu juga sebaliknya, ketika kita menerima barang dari supplier, stok juga akan langsung otomatis bertambah setelah kita input. Yang keren dari sistem ini adalah adanya fitur stock of name tanpa harus tutup toko. Jadi, biasanya kalau kita mau cek stok fisik di gudang atau di toko, di rak, kita harus tutup toko dulu. Tapi dengan sistem ini, kita bisa melakukan stock of name sambil tetap beroperasi. Staf kita bisa mencatat jumlah fisik barang di gudang atau di rak, dan data tersebut otomatis langsung terintegrasi ke sistem tanpa mengganggu transaksi yang sedang berjalan. Selain itu, software manajemen stok dapat mengintegrasikan data stok dengan laporan penjualan. Jadi, jika ada produk yang penjualannya meningkat drastis, sistem akan memberikan rekomendasi untuk menambah stok. Sebaliknya, jika ada produk yang kurang laku, kita bisa melihat tren tersebut dan menghentikan pengadaannya sementara. Sistem juga akan memberikan peringatan ketika stok barang mendekati batas minimum. Nah, ini ada cara perhitungan khusus ya, bagaimana kita bisa menemukan batas minimum setiap produk, khususnya nih produk-produk yang laris. Sehingga kita bisa melakukan pengadaan tepat waktu tanpa kehabisan barang di rak. Oke, kita lanjut pada langkah ketiga. Mari kita bicara tentang sistem pembayaran non-tunai. Nah, ini juga penting Bapak Ibu sekalian. Karena di era digital seperti sekarang, semakin banyak pelanggan yang lebih suka menggunakan e-wallet atau e-money daripada uang tunai. Dengan menerapkan sistem pembayaran non-tunai di minimarket kita bisa meningkatkan kenyamanan pelanggan dan mempercepat proses transaksi di kasir. Tidak hanya itu,
Sistem non-tunai ini juga dapat mengurangi antrian panjang di kasir, apalagi yang hanya punya satu komputer di kasirnya kan. Sedangkan omset sudah di atas 10-15 juta misalnya sehari, itu pasti sering antri itu. Karena transaksi digital biasanya lebih cepat dibandingkan itu dengan transaksi tunai. Tinggal set selesai. Nah, semua transaksi non-tunai ini bisa langsung juga dihubungkan dengan laporan keuangan kita karena sudah terintegrasi, sehingga memudahkan pembukuan dan perhitungan profit toko secara otomatis. Dengan begitu, kita tidak hanya berhemat waktu, tapi juga menghindari kesalahan dalam pencatatan keuangan, meminimalisir terjadinya minus-minus yang biasa terjadi di kasir. Dengan sistem yang kami rekomendasikan, ini juga penggunaan pembayaran non-tunai pun terfasilitasi dengan baik. Oke, kita lanjut ke langkah keempat, yaitu menggunakan software CRM untuk manajemen pelanggan. CRM, apa itu? CRM itu singkatan dari Customer Relationship Management. Ini memungkinkan kita untuk melacak kebiasaan belanja pelanggan, memberikan penawaran khusus, dan mengelola program loyalitas. Misalnya, kita bisa memberikan poin setiap kali pelanggan melakukan pembelian, yang kemudian bisa mereka tukarkan dengan diskon atau produk promosi, produk promo, atau bahkan produk gratis. Selain itu, kita bisa mengirimkan promosi khusus kepada pelanggan yang sudah terdaftar sebagai member, itu melalui WA broadcast, atau kalau kita punya aplikasi, atau minimal ke email mereka. Ini membantu kita membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, meningkatkan loyalitas mereka, dan tentunya akan berdampak pada meningkatkan penjualan juga. Dengan sistem CRM, kita juga bisa mengetahui produk apa yang sering dibeli oleh pelanggan tertentu, sehingga kita dapat menyesuaikan penawaran berdasarkan preferensi mereka. Selanjutnya, langkah ke-5 adalah memanfaatkan fitur promo dan diskon. Dengan POS modern, kita bisa dengan mudah membuat program promosi seperti diskon untuk produk tertentu, atau mungkin buy one get one, juga produk bundling, atau promo spesial di hari-hari tertentu, misalnya ada member yang ulang tahun gitu. Nah, promosi seperti ini sangat efektif untuk menarik pelanggan baru maupun mempertahankan pelanggan lama. Yang lebih keren lagi, semua promosi bisa diatur langsung dari sistem POS kita. Kita bisa menentukan produk mana yang masuk dalam promosi, berapa besar diskonnya, dan kapan periode promosi dimulai dan berakhir. Ini membuat promosi kita lebih terstruktur dan mudah dievaluasi setelah selesai. Baik, kita lanjut ke langkah ke-6, yaitu mengoptimalkan pengelolaan keuangan dengan sistem akuntansi yang terintegrasi. Sistem POS modern seperti yang kami rekomendasikan itu tidak hanya mencatat penjualan, tapi juga sudah terintegrasi dengan sistem akuntansi. Ini berarti kita bisa mendapatkan laporan laba rugi, arus kas, bahkan neraca, ya, hingga tutup buku bulanan itu secara otomatis. Nah, setiap transaksi yang terjadi di kasir akan langsung tercatat di sistem akuntansi, sehingga kita tidak perlu lagi membuat catatan manual yang bisa memakan waktu dan juga rentan dengan kesalahan. Laporan keuangan juga bisa diakses kapan saja, sehingga kita bisa selalu memantau kondisi keuangan minimarket kita secara real time. Itulah pentingnya laporan keuangan jika sudah terintegrasi juga dengan sistem POS kita. Oke, lanjut ke langkah ke-7, yaitu memantau kinerja karyawan dengan fitur absensi. Pengelolaan karyawan yang baik adalah kunci sukses operasional minimarket. Ini banyak saya jelaskan sudah pada video-video sebelumnya. Dengan fitur absensi yang terintegrasi juga pada sistem POS,
kita bisa memantau kehadiran dan jam kerja karyawan tanpa perlu mengecek satu persatu secara manual. Setiap karyawan bisa melakukan absensi melalui sistem, ya, dan kita akan mendapatkan laporan lengkapnya tentang kehadiran mereka. Ini bisa dengan mereka melakukan absensi, ini bisa dengan fingerprint atau dengan wajah, ya, atau dengan PIN. Mereka datang memasukkan PIN-nya, berarti sudah terabsen. Fitur ini sangat membantu dalam mengevaluasi kinerja karyawan dan menentukan reward, ya, atau tindakan disipliner yang diperlukan. Karyawan yang produktif tentunya akan berdampak pada peningkatan pelayanan dan penjualan di minimarket kita. Oke, lanjut. Langkah ke-8 yang nggak boleh ketinggalan adalah menggunakan teknologi untuk menganalisis data penjualan. Salah satu kelebihan dari sistem yang kami rekomendasikan ini adalah adanya sistem laporan grafis. Fitur ini memudahkan kita untuk membandingkan penjualan dari periode ke periode. Karena kalau grafis itu jadi kita bisa melihatnya itu secara visual. Ini naik, turun, ini drastis, ini stabil, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat produk mana yang laku keras, kapan penjualan tertinggi terjadi, dan bagaimana performa toko secara keseluruhan. Nah, dan dengan data ini kita bisa dengan mudah melihat mana produk yang paling laris. Ya, kita bisa membuat strategi pemasaran yang lebih baik akhirnya dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Laporan ini juga bisa menjadi dasar untuk membuat keputusan strategis seperti menambah stok produk yang laris itu tadi, menghentikan produk yang tidak laku, atau membuat promosi baru, atau mengevaluasi promosi yang sedang berjalan. Data yang akurat akan memudahkan kita dalam mengelola bisnis dan mencapai target yang diinginkan. Jadi tanpa data, kita itu bagaikan berjalan di dalam kegelapan, kita tidak tahu ini arahnya kemana gitu. Maka itulah pentingnya data. Oke, lanjut. Langkah terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah memanfaatkan cloud untuk penyimpanan dan backup data. Bapak Ibu sekalian, dengan menyimpan data di cloud, kita tidak perlu lagi khawatir kehilangan data. Nah, kita tidak perlu takut kehilangan data penting akibat misalnya kerusakan perangkat atau masalah teknis lainnya. Beberapa kejadian yang kami hadapi di beberapa klien karena data semuanya tersimpan pada pada perangkat yang ada di toko. Di saat perangkatnya rusak, datanya jadi ikut rusak. Nah, ini kita tidak perlu khawatir lagi terhadap kerusakan semua itu. Semua data penjualan, laporan keuangan, hingga stok barang itu akan tersimpan dengan aman di cloud dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Selain itu, dengan cloud kita bisa melakukan backup data secara otomatis. Ini penting untuk memastikan bahwa jika terjadi sesuatu pada sistem di minimarket kita, semua data tetap aman dan bisa dipulihkan dengan cepat. Pada sistem yang kami rekomendasikan ini juga menawarkan penyimpanan cloud yang aman untuk mendukung operasional bisnis kita. Jadi kalau mau menggunakan yang sistem cloud itu juga bisa, yang manual ya di perangkat kita masing-masing itu juga bisa. Nah, itu dia 9 langkah mengintegrasikan teknologi dalam manajemen minimarket kita. Dengan menggunakan sistem postmodern seperti yang kami rekomendasikan ini, ya, kita bisa memastikan bahwa semua aspek bisnis, mulai dari stok, keuangan, hingga karyawan, bisa dikelola dengan lebih mudah dan efisien. Jadi, kalau kita masih menggunakan cara-cara manual, sekarang saatnya beralih ke teknologi yang lebih canggih. Jangan sampai ketinggalan.
Dan buat kita yang ingin tahu lebih jauh, ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang sistem POS yang kami rekomendasikan ini, jangan ragu untuk cek link pada deskripsi di bawah video ini ya. Saya juga memberikan sebuah file installer yang bisa didemonstrasikan langsung. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mencobanya dahulu setiap fitur-fitur yang ada di dalamnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk lebih banyak tips bisnis minimarket lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga sukses selalu untuk usaha minimarket kita.